warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rizky Andi dari program studi pendidikan matematika kelas C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah agama Islam dari dosen pengampu Prof. Dr. Novianti Jafri SPDI MPDI. Adapun materi yang akan saya bahas pada kali ini adalah peran masjid dalam membangun umat. Pertama itu ada pengertian peran masjid. Masjid memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan memperkuat umat Islam, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kehidupan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan umat. Sejak masa Rasulullah SAW, masjid berfungsi lebih dari sekedar tempat salat. Misalnya Masjid Nabawi menjadi pusat pemerintahan, tempat musyawarah, pendidikan, dan tempat berkumpulnya masyarakat untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Hingga kini masjid tetap menjadi simbol persatuan dan pembangunan komunitas. Kemudian yang akan saya bahas adalah peran-peran utama masjid dalam membangun umat. Yang pertama itu sebagai pusat ibadah dan penguatan spiritual. Fungsi utama masjid adalah sebagai tempat melaksanakan salat berjamaah dan berbagai bentuk ibadah lainnya melalui salat, zikir, pengajian, dan berbagai kegiatan keagamaan. Masjid menjadi tempat penguatan spiritual umat Islam. Aktivitas rutin di masjid membantu menjaga kedekatan umat dengan Allah Subhanahu wa taala dan memupuk rasa takwa. Selain itu, kegiatan keagamaan di masjid membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk memperkuat keimanan dan meningkatkan kualitas ibadah. Kemudian yang kedua itu ada pusat pendidikan dan penyebaran ilmu. Sejak masa awal Islam, masjid berperan sebagai pusat pendidikan. Di dalam masjid, umat diajarkan Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Tradisi ini terus berlanjut hingga kini dengan masjid seringkali menjadi tempat bagi madrasah, sekolah agama, halaqah, dan kajian ilmiah. Masjid juga memainkan peran penting dalam pendidikan non-formal seperti program bimbingan membaca Al-Quran, pelatihan, dan seminar untuk meningkatkan pemahaman umat tentang agama dan isu-isu sosial. Kemudian yang ketiga itu pusat kegiatan sosial dan komunitas. Masjid juga berfungsi sebagai tempat berkumpul dan bersosialitas bagi umat Islam. Kegiatan-kegiatan sosial seperti sedekah, zakat, pembagian makanan, bantuan untuk fakir miskin, dan pelayanan masyarakat sering dilakukan di masjid. Masjid menjadi tempat yang ideal untuk menumbuhkan kepedulian sosial dan tanggung jawab kolektif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekitar. Di sini umat bisa saling berbagi, tolong-menolong, dan memperkuat persaudaraan. Kemudian yang keempat itu adalah pusat kesehatan dan kesejahteraan umat. Dalam sejarah Islam, masjid juga sering digunakan berbagai tempat pelayanan kesehatan. Pada masa Rasulullah, terdapat rumah sakit lapangan yang didirikan di dalam masjid saat terjadi perang. Kini, peran itu bisa dikembangkan dengan menyediakan pelayanan kesehatan gratis atau murah, seperti klinik atau program pemeriksaan kesehatan rutin dikelola oleh komunitas masjid. Dengan demikian, masjid tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual umat, tetapi juga kebutuhan fisik dan kesejahteraan. Kemudian yang kelima adalah sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Masjid juga dapat memainkan peran dalam pemberdayaan ekonomi. Program-program ekonomi berbasis komunitas seperti koperasi, BMT atau Baitul Mal wal Tamwil atau kegiatan usaha kecil dapat difasilitasi oleh masjid. Masjid dapat menjadi pusat penggalangan dana dan pemberdayaan ekonomi umat dengan mengelola dana umat seperti zakat, infak, dan sedekah secara profesional untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di kalangan yang kurang mampu. Kemudian yang terakhir itu sebagai pusat pembinaan generasi muda. Masjid memiliki tanggung jawab besar dalam membina generasi muda. Berbagai kegiatan seperti pengajian remaja, kelas-kelas Islam, dan kegiatan sosial yang dapat dilakukan untuk menarik minat generasi muda agar lebih dekat dengan masjid.
meskipun juga dapat menjadi tempat untuk mengembangkan potensi generasi muda baik dari segi kepemimpinan, kreativitas maupun intelektual. Dengan demikian, masjid dapat berperan sebagai benteng moral yang melindungi generasi muda dari pengaruh negatif luar. Kemudian yang terakhir itu tantangan dan peluang. Meski masjid memiliki peran yang besar, tantangan yang dihadapi dalam memaksimalkan fungsi masjid masih cukup besar. Tantangan tersebut termasuk minimnya partisipasi jamaah, kurangnya pengelolaan profesional, hingga keterbatasan fasilitas yang tersedia. Namun, peluang untuk memperdaya masjid dalam membangun umat sangat besar dengan pengelolaan yang baik, program-program inovatif, serta kolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah. Masjid dapat menjadi pusat transformasi sosial yang membawa kebaikan dan kemajuan bagi umat Islam secara keseluruhan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap dari apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.